Siapapun Presiden RI selalu dicaci maki oleh oknum-oknum Habaib Alwi. Sebenarnya ada motif apa? Para oknum Habaib Alwi gemar mencaci maki Presiden Republik Indonesia. Ini sudah saatnya seluruh rakyat Indonesia harus segera sadar. Sebenarnya ada motif apa? Para oknum Habaib Alwi gemar mencaci maki Presiden Republik Indonesia. Mengapa para oknum Habaib Alwi gemar mencaci maki Presiden Republik Indonesia? Mulai dari Presiden RI yang pertama, Insinyur Soekarno. Coba kita lacak video-videonya, ceramahnya dari beberapa oknum Habaib Alwi tentang Presiden Republik Indonesia yang pertama. Hingga Presiden RI saat ini bisa kita lacak video-videonya. Semuanya tidak luput dari caci maki para oknum Habaib Alwi. Pertanyaannya, apakah rakyat pribumi masih belum sadar juga? Ada motif apa para oknum Habaib Alwi gemar mencaci maki Presiden Republik Indonesia? Apakah menunggu sampai para oknum Habaib Alwi benar-benar menguasai Indonesia seutuhnya? Salah satu dari Habaib Alwi menjadi Presiden Republik Indonesia. Atau bagaimana ini? Inilah yang harus kita renungkan, harus kita pikirkan. Mengapa masih banyak sekali rakyat pribumi yang mati-matian membela oknum-oknum Habaib Alwi? Walaupun toh di dalam ceramah-ceramah mereka selalu mengajarkan caci maki, penghujatan, hinaan. Cobalah kita menjadi rakyat Indonesia yang sedikit cerdas, yang cerdas sedikit. Coba kita lihat rakyat di Amerika Serikat. Rakyat di Amerika Serikat itu Masya Allah, mereka tidak mau dihina oleh bangsa manapun. Apalagi ada bangsa lain masuk ke negara Amerika, langsung menghujat Presiden Amerika. Habis karena rakyat Amerika cerdas-cerdas. Jangankan Amerika, kita lihat sajalah di Cina. Orang-orang Cina itu kalau misalnya ada pendatang ke Cina tiba-tiba berani menghina, mencaci maki presiden mereka, habis. Lah Indonesia ini aneh, apakah terlalu bodoh atau bagaimana? Nah, kita sekarang ini sudah saatnya harus sadar. Mengapa oknum-oknum Habaib ini gemar sekali mencaci maki Presiden Republik Indonesia? Mulai dari Pak Soekarno. Kita lihat tatkala Pak Soekarno merumuskan Pancasila, 5 sila di dalam Pancasila, dihina mati-matian. Kemudian Pak Soeharto apalagi. Kemudian sampai Gus Dur apalagi. Dihina mati-matian pokoknya. Nah, kita lihat apalagi Megawati, habis pokoknya. Apalagi SBY, ayo cari aja informasinya, sudah ada, jejak digital masih ada. Nah, apalagi kok Jokowi, Jokowi baru kemarin kan, rakyat Indonesia masih banyak yang ingat lah bagaimana perlakuan oknum-oknum Habaib terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bahkan sampai saat ini sungguh luar biasa. Nah, sekarang ini sudah diganti presiden lagi, Pak Prabowo Subianto, tidak luput dari caci maki. Lah, saatnya nih rakyat pribumi sadar, melek, agak cerdas sedikit. Maukah kita diadu domba oleh para pendatang di Indonesia? Mereka ini kan keturunan orang-orang Yaman di Indonesia, ngomong seenaknya. Nah, orang-orang Indonesia yang terlalu bodoh dinikmati, ikut mencaci maki. Nah, lalu Indonesia ini kapan mau fokus untuk membangun bangsa dan negaranya? Kalau setiap presiden selalu dicaci maki oleh oknum-oknum turunan dari para pendatang Yaman ini. Ini rakyat Indonesia sudah saatnya harus sadar. Kita sebagai bangsa yang sangat unggul, bangsa yang hebat, kita tidak bisa diremehkan oleh bangsa manapun. Apalagi bangsa itu pendatang ke Nusantara. Ya, kita harus malulah dengan orang-orang Amerika walaupun tidak muslim. Mereka memiliki harkat martabat,
Mereka memiliki kedaulatan yang sangat teguh, yang sangat kuat, sehingga bangsa-bangsa lain takut. Jangankan Amerika, Cina sajalah, Cina tidak mau diremehkan oleh bangsa manapun. Aneh, orang Indonesia ini aneh, dicaci maki, dihina, dihujat. Ini kan upaya mengadu domba, upaya memecah belah antar orang-orang pribumi. Anak-anak pribumi asli dibentur-benturkan, diadu domba, dipecah belah. Tapi anehnya lagi, orang-orang pribumi yang sudah terlanjur cinta buta, mabuk cinta dengan para habaib, apapun yang keluar dari mulutnya para habaib diaminkan, bahkan dibela mati-matian. Ini sebenarnya bangsa model apa? Bangsa cap apa ini? Ini bangsa yang sulit maju begini nih. Bangsa yang tidak bebas merdeka untuk menentukan arah daripada perjuangan bangsa kita sendiri. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami mengajak ke seluruh komponen anak bangsa asli pribumi. Mari kita sadar, waras bareng-bareng. Kalau misalnya ada turunan orang-orang asing yang ada di Indonesia menjelek-jelekkan, mencaci maki presiden kita, maka kita harus mulai sadar, oh jangan-jangan ini provokasi, ingin memecah belah persatuan dan kesatuan antar anak pribumi. Mereka seenaknya ngomong caci maki, mereka bisa dideportasi, punya negara, kakek moyangnya punya negara di Yaman sana. Nah misalnya kalau kita ikut-ikutan memprovokasi begitu, kemudian kita mau dideportasi, negara mana yang akan mau menerima kita? Negara mana? Wong kita memang asli Indonesia. Oleh sebab itulah, mari sekali lagi cerdas sedikit, gak usah banyak-banyak, sedikit sajalah. Coba masa kita nggak malu kepada rakyat Cina? Rakyat Cina itu Masya Allah, nggak bisa bangsa manapun menjajah Cina. Mengapa? Karena mereka mencintai negaranya, mereka lebih bangga terhadap bangsanya. Sehingga tatkala diupayakan untuk dijajah oleh Jepang, nggak lama Jepang langsung minggat dari bumi Cina, dari negara Cina. Lah Indonesia dijajah oleh Belanda, diadu domba, dinikmatinya. Karena memang mental inlander itu sulit untuk sadar. Nah sekarang ini dijajah secara spiritual, intelektual oleh orang-orang Yaman, dinikmati oleh orang-orang yang bermental inlander. Dan mereka menuduh bahwa gerakan Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani itulah yang justru memecah belah dan mengadu domba. Ini kan kebolak-kebalik. Karena memang mental inlander ini sulit sadar, tapi semoga segera sadar. Demikian, semoga manfaat dan barokah fitini wa dunyul akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.